Memahami cara mengelola krisis. Krisis dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik itu di level individu maupun juga di organisasi. Krisis sendiri dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk reputasi, keuangan, dan juga bahkan keselamatan. Oleh karena itu, penting bagi tiap individu maupun juga organisasi untuk memahami cara mengelola krisis. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk memahami cara mengelola krisis. Yang pertama, ada menetapkan strategi. Menetapkan strategi adalah langkah pertama yang harus diambil untuk mengelola krisis. Strategi ini harus dirancang berdasarkan pemahaman yang jelas tentang situasi krisis dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin memperburuk atau memperbaiki situasi strategi ini. Harus jelas dan mudah dipahami oleh seluruh tim. Yang kedua, ada membentuk tim krisis. Tim krisis adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk merespon sebuah krisis. Tim krisis juga harus terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola krisis. Mereka juga harus dapat bekerja dengan cepat dan efektif dalam situasi yang penuh tekanan. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi. Informasi yang akurat dan terbaru sangat penting dalam mengelola krisis. Tim krisis sendiri juga harus memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang cukup tentang situasi krisis dan juga mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Mereka juga harus siap untuk mengumpulkan informasi tambahan ketika situasi berkembang. Yang keempat, ada mengambil tindakan setelah strategi dan tim krisis terbentuk. Tindakan yang tepat harus diambil untuk merespon krisis. Tindakan harus selalu berdasarkan pada strategi dan juga informasi yang tersedia. Nah, tindakan harus diambil dengan cepat, tetapi tetap berhati-hati dan tidak gegabah. Yang kelima, ada berkomunikasi. Komunikasi yang tepat dan efektif sangat penting dalam mengelola krisis. Tim krisis juga harus memiliki rencana komunikasi yang jelas dan juga terperinci untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam situasi krisis. Komunikasi juga harus jujur, akurat, dan juga tepat waktu. Selanjutnya, yang keenam, ada mengevaluasi kembali. Setelah situasi krisis teratasi, tim krisis juga harus mengevaluasi kembali respon mereka terhadap krisis. Mereka juga harus mempelajari apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa yang dapat diperbaiki untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Nah, selain langkah-langkah tersebut, terdapat juga beberapa prinsip dasar yang harus diikuti dalam mengelola krisis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus berfokus pada keamanan dan kesejahteraan. Prioritas utama dalam mengelola krisis harus selalu berfokus pada keamanan dan juga kesejahteraan. Orang-orang yang terlibat dalam situasi krisis. Yang kedua, harus tetap tenang. Saat menghadapi situasi krisis, penting untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Krisis dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik itu di level individu maupun juga di organisasi. Krisis sendiri dapat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk di situ ada reputasi, keuangan, dan juga bahkan keselamatan. Oleh karena itu, penting bagi tiap individu maupun organisasi untuk memahami cara mengelola krisis. Nah, dan berikut adalah beberapa langkah lagi yang dapat dilakukan dalam mengelola krisis. Yang pertama, harus membuat rencana krisis. Rencana krisis sendiri harus dibuat sebelum terjadinya krisis. Rencana tersebut harus mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini. Rencana ini juga harus disusun secara cermat dan terperinci
untuk memastikan bahwa semua kemungkinan telah dipertimbangkan. Yang kedua, harus menentukan tim krisis. Setelah rencana krisis dibuat, tim krisis juga harus ditentukan dan dilatih. Tim ini juga harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang mereka masing-masing dan dapat bekerja dengan efektif dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, ada mengidentifikasi krisis. Nah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi krisis. Penting untuk mengetahui jenis krisis yang sedang terjadi dan seberapa serius dampaknya. Nah, hal ini juga akan membantu dalam menentukan tindakan yang harus kita ambil. Yang keempat, memperbarui rencana krisis. Setelah krisis teridentifikasi, rencana krisis juga harus diperbaharui sesuai dengan situasi yang ada. Nah, ini juga mungkin melibatkan perubahan prioritas, sumber daya, dan juga taktik. 5. Evaluasi. Setelah krisis juga berakhir, evaluasi harus dilakukan. Ini akan membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman dan juga memperbaiki rencana krisis mereka untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, penting untuk tetap tenang dan juga mengambil tindakan yang tepat. Nah, kesalahan yang dilakukan selama krisis dapat memiliki dampak yang jauh lebih buruk daripada krisis itu sendiri. Nah, oleh karena itu, memahami cara mengelola krisis dengan tepat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi ataupun individu.